Mantan Wali Kota Semarang bersama suaminya divonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 5 dan 7 tahun penjara terkait kasus suap pengadaan meja dan kursi sekolah. Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Devita Gunaryanti Rahayu. Sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Hevearita Gunaryanti Rahayu, mantan wali kota Semarang dan suami Alwin Basri, digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu siang. Kedua terdakwa dinilai hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di seluruh kota Semarang. Iuran kebersamaan yang diberikan setiap triwulan dan gratifikasi pengadaan proyek penunjukan langsung dengan total korupsi senilai 9 miliar rupiah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada Hevearita Gunaryanti Rahayu selama 5 tahun, sementara Alwin Basri divonis 7 tahun. Teks ini memang kami dalam hal ini memiliki waktu untuk mengajukan banding selama 7 hari, dan juga kami akan mempelajari beberapa isi putusan yang menurut kami itu tidak sesuai. Kementerian Haji dan Umroh selangkah lagi terbentuk. Berdirinya kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi atasi korupsi. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI yang digelar 26 Agustus 2025. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Namun pemerintah pastikan ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo inginkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi contoh kementerian yang berintegritas. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat, PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU, itu juga shifting tapi dengan syarat. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Sementara itu, pemerintah kebut Perpres terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan, mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Presiden Prabowo akan segera menerbitkan peraturan Presiden perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggarannya pun telah disiapkan. Presiden dalam hal ini akan membuatkan peraturan Presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan Presidennya adalah peraturan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji. Jadi, apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri, itu biar Presiden yang tentukan. Tapi yang jelas Presiden akan membuatkan peraturan Presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk Kementerian Haji. Kira-kira gitu. Kalau bikin Kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama sudah beberapa kali terjadi. Kasus terbaru menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, yang diduga terlibat dalam korupsi kuota haji. KPK terus mengusut dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan pun telah dilakukan di sejumlah tempat seperti di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Yakut Khalil Qomas juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. KPK juga telah memeriksa Isfa Abdul Aziz alias Gus Alex, staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ifsa merupakan salah satu pihak yang rumahnya sempat digeledah dan bahkan dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK.
Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri, karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ya, seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Hussein terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Berulangnya kasus korupsi di Kementerian Agama menunjukkan perlunya pengawasan khusus untuk dana haji. KPK pun serius membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji saat Yakut Khalil Qomas menjabat. Komisi Anti Rasuah itu bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat ini. Ribuan warga sejak pagi antri demi mendapatkan pengobatan gratis dan bantuan sosial di kantor RPTRA Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Bahkan seorang nenek terpaksa digendong anaknya untuk berobat gratis. Di bawah terik matahari, ribuan warga antre untuk mengikuti pengobatan gratis dan pembagian bantuan sosial di kantor RPTRA Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Di tengah antrean, seorang nenek digendong anaknya untuk mendapat pengobatan gratis dan bantuan sosial. Nenek ini pun mendapat prioritas dari panitia untuk menembus antrean panjang warga. Setiap warga diperiksa datanya satu persatu dengan menunjukkan KTP sebagai bukti domisili. Kegiatan ini merupakan perayaan HUT ke-80 RI, serta diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan emak-emak rela antri sejak subuh untuk mendapatkan kupon kartu Jakarta Pintar Plus di RPTRA Manunggal Juang, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka kecewa karena bulan ini tidak ada beras dalam paket sembako KJP Plus. Mama antri sejak pukul 4 pagi untuk mendapatkan kupon kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus di RPTRA Manunggal Juang, Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang sudah mendapatkan kupon bisa membeli sembako murah. Dengan membayar Rp126.000, warga mendapatkan daging sapi, beras, telur ayam, daging ayam, ikan kembung, dan susu UHT. Namun warga kecewa karena kali ini tidak ada beras dalam paket sembako. Daripada online nggak dapat. Online susah sekarang online. Nah kalau kan katanya hari ini nggak ada beras, ini bagaimana tanggapan Ibu? Ya anggapan saya sih ya keberatan lah, biasanya kan yang dicari kan beras kan sekarang pada naik. Berarti nggak diganti ya apa yang selain 8 beras atau gimana? Nggak diganti, enggak, beras aja nggak ada, sekarang nggak lengkap lah. Kondusif sih Pak, karena satu sih nggak ada beras hari ini ya Pak ya, karena emang dari putusannya emang nggak dapat kuota beras, paling itu doang sih Pak. Hari ini kupon ada 350 Pak. Berarti itu hari ini pengambilan kupon dan input kupon atau segera? Ini cuma pengambilan kupon doang, besok penginputan yang penggesekan. Oke, siap. Warga berharap jumlah kupon yang dibagikan ditambah karena banyak warga yang mengantri tidak kebagian kupon. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pencuri yang satu ini memang apes, betapa tidak saat pencuri 2 tabung gas 3 kg, ia kepergok pemilik dan dipukuli, bahkan pelaku kabur dan meninggalkan motornya di lokasi.
Oh ini ya? Ya ini. Jadi dia datang. Pas itu saya duduk di sini, jadi kelihatan nggak ada orang dia. Aksi seorang pria mengendarai sepeda motor saat hendak mencuri gas melon di sebuah warung pakan ternak di Jalan Supriyadi, Pakusari, Jember terekam CCTV. Pelaku menggasak 2 tabung gas yang terpajang di depan toko. Namun, aksinya dipergoki pemilik warung yang langsung menghadangnya. Pelaku mencoba kabur, ditendang pemilik warung hingga terlibat tarik-menarik. Panik dihajar massa. Pelaku melarikan diri, meninggalkan barang bukti tabung gas dan motor di lokasi. Aksinya diketahui pemilik warung yang tengah berjaga dan curiga dengan aksi pelaku lewat monitor CCTV. Saya berdiri, karena saya lihat di CCTV loh kok nggak bawa tabung kosong. Saya berdiri, akhirnya dia terlihat panik, langsung saya wahin pasti pencuri. Begitu dia bawa, saya lari langsung. Saya lari, kemudian saya rebut kontaknya, berhasil saya ambil kontaknya, kemudian ya pencurinya lari. Pemilik warung menyita motor milik pelaku dan akan menyerahkannya ke polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.